Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dengan Putu Bonsai, kawan. Pada kesempatan kali ini kita mau share, kita mau bongkar bahan bonsai kimeng ini yang dulu ini menjadi bahan eksperimen kami, manfaat dari pruning. Oke, kita bawa dulu ke meja bundar dulu ya. Nah, ini akarnya. Ini sudah masuk ke tanah ini. Kita potong dulu nih. Kita akan kupas bagaimana kita bereksperimen untuk mengetahui manfaat pruning itu apa. Ini bahan yang memang sudah kita biarkan tergeletak, kemudian kita pruning tanpa kita apa-apakan. Bahkan tadi teman-teman juga sudah melihat akarnya sudah masuk ke tanah. Ini adalah pertumbuhan 14 hari setelah pruning total. Kita hanya menyisakan ujung-ujungnya saja waktu itu. Ini sudah 2 minggu baru mulai tumbuh tunas baru. Di sini kita hanya sharing saja, berbagi pengalaman saja, dan ini adalah pengalaman yang kita alami, yang kita coba secara langsung, di mana bahan yang kita gunakan ini adalah bahan tanpa proses penekuan atau pengawatan. Karena dari awal kita sudah jelaskan bahwa tujuan kami ingin mengetahui manfaat dari pruning itu apa. Karena sepengetahuan kami, pruning itu dilakukan untuk mengurangi penguapan ataupun untuk memicu pertumbuhan tunas baru atau percabangan baru. Tetapi ketika kita praktekkan, ketika kita coba di bahan yang membutuhkan pembesaran, hasil 14 hari ini kami merasa rugi. Kenapa? Karena ketika kita pruning daunnya, ya, kalau pruning itu daun ya kawan, yang kita potong itu daun. Kalau cabang itu sudah larinya adalah pemangkasan atau pemilihan cabang, pemotongan cabang. Kalau pruning itu berarti daunnya yang dipotongin. Dari usia 14 hari setelah pruning, ini sudah muncul tunas baru memang, tetapi bagi kami terkesan malah terhambat. Kenapa kami bisa menyampaikan seperti itu? Kenapa kami bisa menyimpulkan seperti itu? Karena untuk alur nutrisi dari suatu pohon, daun itu sangat dibutuhkan untuk proses fotosintesis, di mana fotosintesis itu adalah proses untuk pengolahan nutrisi dari tanah yang diserap oleh akar untuk pertumbuhan pohon itu sendiri. Nah, ketika daun ini habis, maka proses fotosintesis ini tetap akan berhenti sejenak. Karena fotosintesis akan bisa terjadi ketika ada daun melalui stomata yang ada di daun ya. Ini pelajaran sekolah zaman dulu, pasti teman-teman juga sudah ingat semuanya lah kalau masalah untuk proses fotosintesis itu. Jadi dibutuhkan daun. Makanya kalau butuh proses pembesaran kok kita pruning, bagi kami, ini hanya share saja, ini yang kami evaluasi. Justru kami merasa rugi kalau kita pruning. Kalau misalkan pruningnya hanya sedikit kita tidak tahu, tapi ini dulunya kita coba adalah pruning total habis, hanya meninggalkan kuncup-kuncupnya. Karena kalau di kimeng, kuncupnya ini kalau dipotong terlalu beresiko, karena bisa mengering, bisa mati. Nah, mungkin teman-teman kalau punya masalah di situ, mengering, ketika pruning langsung dipotong, selama akar itu tidak dibongkar, insya Allah aman. Tetapi kalau misalkan kok akar dibongkar, terus ini dipotong, ya ujung-ujungnya yang ada tunasnya itu kok dipotong, kemungkinan besar pasti akan mengering, mati akhirnya. Itu dari pengalaman yang kita alami saja. Ya mungkin teman-teman punya pengalaman yang berbeda, misalkan di daerah tertentu ketika pohon di pruning misalkan ternyata bisa tumbuh bagus, lebih bagus. Nah, berarti itu akan bisa menjadi tambahan baru, ilmu baru untuk kita semua. Makanya apabila teman-teman mempunyai pengalaman yang berbeda dengan kami tentang masalah pruning, yuk silahkan ditulis di kolom komentar supaya nanti bisa menjadikan ilmu untuk kita semuanya. Oke. Tetapi bagi kami kondisi ini untuk bahan bonsai yang masih membutuhkan pembesaran, pruning, bagi kami adalah merugikan. Jika teman-teman ada yang kurang setuju, silakan tulis di kolom komentar, kita sharing bareng-bareng. Nanti bisa juga memberikan informasi yang lebih positif supaya bisa membangun, saling memberikan informasi, saling memberikan masukan kepada kita semuanya. Oke, inilah hasilnya 14 hari setelah pruning bahan bonsai kimeng. Ini sudah mulai tumbuh tunas yang baru ya. Ini kita biarkan dulu supaya nanti bisa tumbuh subur dulu. Setelah ini subur, suatu saat ini kita akan olah ini. Sebetulnya awalnya itu kita sayang untuk pruning semuanya itu sayang. Tetapi daripada kita penasaran terus, akhirnya kita jadikan objek untuk eksperimen, kita lakukan percobaan. Nah ini teman-temannya yang tidak di pruning, ya sama tumbuh tunas.
tumbuh tunas baru ya sama. Secara otomatis tanpa di pruning pun ini juga sama tumbuh tunas gitu loh. Nah, seperti contoh ini. Ini sama-sama kita biarkan. Ini ya. Ini juga sama ini. Sama-sama kita biarkan, ini tumbuh tunas semuanya. Tanpa kita pruning pun tumbuh tunas. Ya, ini. Ini musim ini karena awal dari penghujan, ini sudah mulai tumbuh tunas semua ini untuk bahan bonsai kimeng ini. Ya, ini juga sama ini. Ini di ground, memang di ground. Ya. Walaupun mungkin berbeda, tetapi kondisi saat ini itu sama. Ya, bahkan ini yang di polybag juga ini memunculkan tunas-tunas baru semua ini. Ya kan? Tanpa di pruning, ini tetap tumbuh tunas baru. Tetapi tidak membentuk percabangan. Ya ada ini, ada percabangan baru ini. Percabangan baru. Tanpa di pruning ternyata tetap bisa. Dan terus manfaat dari pruning itu apa akhirnya? Kalau menurut kami untuk pembesaran tetap bagi kami rugi. Makanya kita tidak akan melakukan pruning untuk proses pembesaran batang. Tetapi kalau misalkan kita sudah mulai proses untuk percabangan, perantingan, itu di pruning kayaknya sangat perlu. Karena tujuan dari pruning juga untuk nantinya tumbuh tunas-tunas baru, di mana nantinya itu akan menjadikan daun menjadi kerdil lah. Ya itu yang informasi yang kita tangkap dari manfaat pruning. Ya, bisa mengecilkan daun, bisa merapatkan perantingan. Ya itu. Ya, ini salah satu contoh yang di polybag, sama-sama di polybag kita biarkan tanpa kita pruning. Ini masih kecil-kecil ini. Ya, jadi ini adalah musimnya pertumbuhan tunas baru dari bahan bonsai kimeng. Dan mungkin untuk bahan bonsai yang lain juga sama. Karena ini musim penghujan sudah mulai intensitasnya itu semakin besar, sehingga tanaman ini semakin subur dan memunculkan tunas-tunas baru. Kalau masih membutuhkan proses pembesaran, kayaknya untuk di pruning bagi kami, bagi Putu Bonsai itu tidak akan kita lakukan lagi, karena kita sudah mengetahui hasil ketika kita pruning bahan bonsai yang butuh pembesaran. Oke, mungkin itu saja informasi yang bisa kita sampaikan. Mohon maaf apabila ada perbedaan pendapat dari yang teman-teman alami. Ini hanyalah share Putu Bonsai saja. Jika ada perbedaan, nah itulah indahnya perbedaan. Oke, sampai jumpa di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.